wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا علي نبي أرسل وأتم علينا النعمة بأعظم دين شريعة فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصحت للأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أما بعد. Alhamdulillah yang saya hormati segenap para mad'u yang sedang membuka Zoom-nya. Mudah-mudahan acara pada pagi hari ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berpuasa kurang lebih 10 hari. Insya Allah di 10 hari yang pertama yang telah kita lewati, mudah-mudahan amaliyah kita, baik itu saum kita, tilawatil Quran kita, serta sholat qiyamul lail kita, semuanya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pahala yang berlimpah untuk bekal kita menghadap Allah nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Teriring salawat dan salam senantiasa kita curahkan kehadiran junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi. Baik, melanjutkan materi yang minggu yang lalu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sedang melatih kita, menguji kita, imtihan ya, menguji kita dengan perintah puasa. Apakah kita mampu dengan ibadah puasa ini yang setiap tahun Allah hadirkan ini, apakah kita mampu bisa membentuk atau menuju pribadi-pribadi yang muttaqin sebagaimana yang Allah harapkan daripada perintah berpuasa. Jadi ending atau tujuan utama yang Allah hendak inginkan dari kita selaku hambanya adalah bagaimana setelah Ramadan ini, setelah Idul Fitri ini, kita semuanya mampu mengubah keimanan kita menjadi hamba-hamba bukan lagi mukminin tetapi muttaqin. Itu yang ingin sekali Allah tanamkan dan harapkan kepada kita yang berpuasa. Lalu pertanyaannya, apa sih yang diberikan oleh Allah, yang Allah janjikan, yang akan Allah fasilitasi, yang akan Allah berikan kepada mereka yang bertakwa? Tentunya Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan sebuah perintah tanpa sebuah karunia yang akan Allah berikan. Tidak mungkin Allah berikan perintah
tanpa ada karunia yang akan Allah berikan. Termasuk perintah agar kita berpuasa, begitu banyak yang akan Allah berikan kepada mereka yang mampu menjadikan di muttaqin. Dalam Al-Quran yang sering kita dengar adalah seperti yang Allah katakan di dalam beberapa ayat, ya. Salah satunya adalah dalam surah Al-Imran ayat 133 yang senantiasa kita baca, di mana Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan menyiapkan sebuah tempat yang bernama surga, yang surga itu seluas langit dan bumi. Ini balasan Allah untuk di akhirat, ya. Allah katakan, Bismillahirrahmanirrahim. Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawat wal ardu u'iddat lil muttaqin. Jadi balasan di akhirat nanti jelas-jelas bahwa untuk orang yang bertakwa, menurut pandangan Allah kita ini bertakwa, di akhirat sudah pasti Allah akan menyiapkan apa? Surga yang mana luasnya seluas langit dan bumi. Masya Allah, di dunia ini kita bisa melihat, ya, betapa luasnya langit dan bumi kita, ya. Nah, orang bertakwa kelak di akhirat akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Lalu bagaimana dengan janji Allah untuk orang mutakin yang di dunia? Ini yang senantiasa sehari-hari mengena kepada kita, ya. Setiap hari bergelut dan senantiasa kita hadapi. Kita buka surah At-Talaq ayat 2 sampai 3. Di sana Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini harus ditekankan dalam hati kita bahwa ayat ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa? Kepada orang yang bertakwa. Allah janjikan di dunia ini saja, di dunia. Yang pertama, yaj'allahu makhraja. Apa itu yaj'allahu makhraja? Yakni Allah akan memberikan jalan keluar dari berbagai macam persoalan yang dihadapi oleh kita ini kan senantiasa dalam hidup ini, yang namanya hidup pasti akan berhadapan dengan persoalan. Kalau tidak mau punya persoalan, jangan hidup. Hidup pasti ketemu persoalan. Dan persoalan itulah yang menjadi tantangan buat kita. Baik persoalan internal diri saja masih ada persoalan. Kadang kita mengeluh, merasa kecapean, merasa nggak mampu, merasa nggak pas, merasa nggak level, merasa segala macam lah. Belum lagi dengan orang lain. Tidak cocok lah, tidak sejalan lah, tidak seide pemikiran, tidak, istilah kata, tidak sama di dalam memandang sebuah persoalan. Jadi
persoalan-persoalan ini adalah pakaian kita. Orang hidup pasti punya persoalan, permasalahan. Nah, bedanya kalau orang yang bertakwa akan senantiasa Allah tunjukkan jalan keluar. Senantiasa akan dibuka oleh Allah. Setiap permasalahan ada jalannya. Setiap ada problem ada jalannya, ada solusinya. Nah, inilah salah satu yang memang sangat dibutuhkan oleh kita dalam hidup ini sehingga kita ketika menghadapi segala macam persoalan itu nggak lagi panik, nggak lagi stres, apalagi ya, nggak lagi gabut, orang bilang ya, nggak usah lagi galau dan sebagainya. Karena bagi kita Allah itu maha segala-galanya, permasalahan apapun yang kita miliki adalah perkara kecil bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kitanya mau dekat Allah apa enggak. Kalau kita dekat dengan Allah, insya Allah semua persoalan-persoalan yang menurut kita berat, susah, sulit, pelik, bagi Allah itu mudah. Bagi Allah adalah perkara mudah. Jadi setiap persoalan bagi orang bertakwa dan khawatir, pasti Allah akan bukakan, berikan jalan keluar. Lalu warzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah juga akan memberikan kepada orang bertakwa itu rizki dari arah yang tidak pernah ia duga, tidak pernah disangka-sangka. Artinya apa? Artinya ketika seorang muslim, seorang mukmin, seorang mutakin dalam menjalani hidup ini mentok ada keterbatasan yang luar biasa, misalkan masalah rezeki, maka ketika dia bertawakal kepada Allah dan dia adalah orang bertakwa, akan ada jalan rezeki baginya ya, dari Allah Subhanahu wa taala dari arah yang tidak pernah ia duga-duga sebelumnya. Dan itu perjalanan hidup yang dialami oleh para aulia Allah itu begitu. Ya, tidak pernah mengeluh masalah rezeki karena dia yakin Allah pasti akan memberikannya dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, di akhirat nanti orang mutakin itu diberikan surga, kemudian surganya itu khusus untuk orang bertakwa yang luasnya seluas langit dan bumi. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap manusia di dunia ini apapun agamanya, kepengen masuk surga. Coba tanya agama lain, kamu mau masuk surga apa neraka? Ya surga lah. Cuma jalan yang ketahu. Nah, di Islam lah jalan menuju surga itu diberikan dan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni harus menjadi orang yang muttaqin. Yang kedua, di dunia permasalahan hidupnya senantiasa melekat pada kita, Allah buka jalan keluarnya serta Allah berikan rezeki-rezeki yang dari arah yang tidak pernah kita uh, duga sebelumnya. Kemudian lagi orang yang bertakwa itu bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang bertakwa. Ya. Bagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Surah Al-Ahzab ya. Dikatakan bahwa wahai manusia inna khalaqnakum, sungguhnya akulah yang menciptakan kalian
min dzakarin, dari laki-laki, wa unsa, dan perempuan. Kemudian setelah diciptakan laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan. Setelah Allah ciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan, berapa jenis? Dua. Laki-laki dan perempuan, tidak ada yang ketiga. Yang ketiga itu tulang lunak alias banci. Ya. Tidak ada. Hanya ada dua, laki-laki dan perempuan. Setelah itu Allah tebarkan mereka di seluruh pelosok dunia. Ya. Dijadikan suku-suku, bisa dijadikan bangsa-bangsa. Di kita aja di Indonesia, sukunya ada lebih dari 200 suku. Ya, suku Sunda, suku Jawa, suku Bugis, suku lain-lainnya. Allah tebarkan berbagai pelosok dunia sehingga mereka menjadi suku-suku, bahkan menjadi bangsa-bangsa. Ya. Ada bangsa Asia, Eropa, ya. Ada negara di Indonesia, ada Malaysia dan sebagainya. Nah, jumlah manusia sekarang itu di dunia ini sudah hampir 4 miliar seluruh dunia. Nah, cuma ada satu penekanan dari Allah, ya. Ini adalah poin buat kita bahwa di antara miliaran manusia yang bertebaran di muka bumi ini, kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah tidak lain, tidak bukan kecuali mereka yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas bahwa untuk mengukur kemuliaan seorang itu bukan dari apa? Bukan dari jabatan, bukan dari kepintaran ilmunya, bukan dari hartanya, bukan dari ketenarannya, dan sebagainya. Yang paling mulia di sisi Allah adalah siapa di antara manusia itu yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Jadi kita diajarkan oleh Allah bahwa hanya orang yang bertakwalah yang akan dimuliakan oleh Allah di dunia sampai akhirat. Nah, itu banyak sekali janjinya Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Lalu yang paling penting sekarang ini adalah begitu banyak janji Allah yang Allah siapkan bagi mereka yang bertakwa. Lalu bagaimana caranya agar kita menjadi orang yang bertakwa? Bagaimana caranya kita mampu masuk ke dalam link yang mana kalau kita masuk ke link itu kita akan otomatis dianggap oleh Allah orang bertakwa, kan gitu, ya kan? Bagaimana caranya kita masuk dalam sebuah link yang kalau kita masuk ke dalam link itu otomatis akan dijadikan dan dianggap oleh Allah sebagai orang yang bertakwa. Nah, maka tidak ada cara lain untuk bisa menjadikan diri kita ini sebagai hamba yang mutakin di mata Allah adalah tidak lain, tidak bukan kita harus mengikuti persyaratan atau ciri yang digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Tidak ada cara lain kalau kita ingin dianggap oleh Allah sebagai hamba yang mutakin, yang akan mendapatkan fasilitas di dunia wal akhirah yang luar biasa itu, tidak ada cara lain kecuali kita masuk ke dalam syarat-syarat yang Allah inginkan, yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran. Seperti dalam Al-Imran ayat 133 yang tadi saya sampaikan ayat pertamanya, yakni bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan surga yang mana luas surga itu seluas langit dan bumi.
Yang ayat pertamanya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Allah katakan u'iddat lil muttaqin. Yang Allah siapkan untuk siapa? Orang yang bertakwa. Maka dilanjutkan ayat 132-nya, siapakah orang bertakwa itu? Nah, inilah yang akan kita ikuti, yang harus kita coba terapkan dalam hidup kita. Ya. Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Kalau engkau ingin dianggap oleh Allah itu orang yang bertakwa, kata Allah, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Yang pertama, engkau senantiasa menginfakkan hartamu di jalan Allah. Baik dalam keadaan apa? Baik sempit, lagi bokek, lagi sulit, maupun lagi bergelimang, apalagi berlebihan, berkecukupan, lagi lapang. Sempit aja kita upayakan infak, berapapun. Ketika lapang, lebih gede lagi. Misalkan ketika lagi sempit, ya 5.000, silahkan. Tapi ketika lagi lapang, 50.000. Gitu. Infak. Nah, salah satu ciri orang bertakwa itu senantiasa gemar berinfak. Dia nggak tegaan melihat orang yang kekurangan, kesulitan, apalagi sampai menuju kepada kekurangan gizi, kelaparan, dan sebagainya, maka dia peduli. Nah, itulah orang bertakwa, dia akan segera memberikan infak. Kemudian, setelah kita bisa masuk link ini, kita menjadi orang yang dermawan, ya, yang senantiasa mengerogoh koceknya untuk menolong orang lain, ya, apakah melalui rida atau apa, ya. Lalu yang kedua, al-kadhiminal ghaid wal kadhiminal ghaid. Nah, orang yang bertakwa itu, kata Allah, wal kadhiminal ghaid, ya, yang mampu menahan apa? Amarah. Inilah dia. Salah satu sifat marah ini memang lumrah, ya. Apakah kita boleh marah? Oh, boleh. Kapan boleh marah? Ketika kebenaran injak-injak. Ketika akidah dirusak. Ketika agama Islam dihina. Ketika nabinya direndahkan. Maka kita boleh marah. Dan itulah marah yang benar. Tapi untuk permasalahan-permasalahan kecil, yang sifatnya lokal, ya kecil, tidak punya kaitan dengan akhirat, ya tidak prinsip lah, maka sebaiknya kita lebih banyak kepada sabar, ya. Apalagi di bulan puasa ini betul-betul Allah melatih, ya, melatih kita untuk infak, kemudian menahan amarah. Karena ketika marah meledak, ya, maka pahala puasanya akan berguguran. Tidak ada puasa, tidak ada amalnya dalam berpuasa. Lalu yang ketiga, wal'afina 'anil nas. Ya. Jadi setelah kita dilatih untuk berinfak, dan ini bisa konsisten kita lakukan, maka yang kedua, mampu mengendalikan amarah, ya, yang memang senantiasa ada, apalagi darah muda, ya kan? Darah muda itu kan suka meledak, ya. Tapi dia mampu meredam, itu menunjukkan kedewasaannya. Masih muda tapi dewasa. Maka yang ketiga, wal afina 'anil nas. Dan kepada setiap orang, dia senantiasa memaafkan. Memaafkan siapapun yang
bersalah kepadanya. Lebih besar maafnya, memaafkannya. Ya. Lebih besar memaafkannya ketimbang membalasnya. Walaupun perlakuan orang itu kepadanya sangat menyakitkannya. Tapi dia utamakan memaafkannya. Ini susah ya. Ini susah banget dan sulit banget ya. Tapi harus dicoba menjadi pribadi-pribadi pemaaf ya. Menjadi insan-insan pemaaf ya. Walaupun dia telah melakukan sesuatu yang sangat menyakiti kita, kalau bisa kita menjadi insan yang pemaaf. Karena Allah sendiri juga maha pemaaf. Ya. Nah, Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat menyukai orang-orang yang berbuat baik. Nah, kemudian yang keempatnya, ini yang mungkin menjadi perhatian kita. Ya. Apa itu? Alladzina. Ya, di ayat selanjutnya yang 133 Allah katakan Allah yuhibbul muhsinin walladzina fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Nah, orang bertakwa itu ketika dia melakukan kesalahan khilaf karena manusia anil khoto iwan nisyan tempatnya salah dan khilaf. Wa idza fa'alu fahisyah dia berbuat fahisyah ya. Berbuat maaf ya artinya sesuatu yang berbau nafsu ya. Maka dia di akhir ayatnya mengingat dosanya dan meminta ampun. Jadi pertama, ketika dia berbuat fahisyah atau zalamu anfusahum atau dia merugikan dirinya. Ya. Kalau fahisyah kan perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan nafsu. Ya. Yang istilah kata penyakit yang berkaitan dengan nafsu hasad seksual. Ya. Sedangkan zalamu anfusahum mendolimi diri sendiri itu ya, lebih kepada merusak badannya, minuman keras misalkan, kemudian menggunakan narkoba misalkan, atau melakukan hal-hal yang membuat dirinya merusak badan yang Allah berikan. Maka kata Allah, orang yang bertakwa itu ketika melakukan perbuatan yang fahisyah dan zalim, merugikan orang lain, kemudian menyita atau mengambil hak orang lain, merampas hak orang lain, tidak memberikan haknya, padahal itu haknya kita tahan, ya. Membuatnya orang lain itu jadi sakit, kecewa, marah pada kita, ya, karena perbuatan kita, maka ciri orang bertakwa itu ketika melakukan hal itu, maka dia zakarullah, ingat kepada Allah, sedang mengucapkan istighfar. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya. Kemudian fastaghfaru lidzunubihim. Segera ia ingat akan dosanya dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang dari ayat surat Al-Imran ini link untuk bisa masuk menjadi pribadi yang bertakwa itu tidak semudah dan segampang itu. Pertama, dia harus senantiasa menjadi orang yang senang berinfak, baik lapang maupun sempit. Kemudian, dia senantiasa mampu menahan amarahnya yang senantiasa meletup.
juga dia senantiasa menjadi pribadi yang pemaaf. Ketika dia berbuat dosa, berbuat maksiat, ya, menjolimi orang lain, menjolimi dirinya sendiri, maka ia ingat Allah dan minta ampun kepadanya. Ya. Dan tidak mau mengulangi lagi dan meninggalkannya selama-lamanya. Nah, inilah link yang bisa akan membuat pribadi itu berhak di mata Allah disebut sebagai hamba yang muttaqin, yang manakala ketika di hadapan Allah itu ternyata kita sudah dianggap Allah, pandangan Allah kita ini orang muttaqin, maka sederet fasilitas akan Allah berikan. Ya, di dunia ini Allah berikan jalan keluar, rizki yang tidak pernah disangka-sangka. Allah akan muliakan derajatnya di dunia. Kemudian juga Allah juga mencintainya dan semua makhluk mencintainya. Ya, malaikat mencintainya, hewan, tumbuhan, air, ikan, semua mencintai orang yang bertakwa. Bahkan orang bertakwa ini adalah aulia Allahi lil muttaqin. Ya, jadi orang-orang muttaqin itu adalah salah satu wali-walinya Allah Subhanahu wa taala yang doanya mustajab. Ya, doanya mustajab, tidak ada penghalang sama sekali. Ya, jadi kita nggak tahu apakah diri kita ini udah bertakwa atau belum. Itu hanya ada di pandangan Allah. Cuma kita hanya bisa berharap, kita berupaya mengikuti jalur yang Allah tuntun dalam Al-Quran, minimal seperti yang tadi ayat Al-Imran ayat 133 ya dan 134 itu ya. Mudah-mudahan dari sedikit celah ini kita berupaya untuk bisa menjadi orang yang bertakwa. Mungkin untuk menjadi orang mutakin ini yang bisa dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan jika ada yang ingin bertanya kami kembalikan kepada moderator. Tafadhol Mas. Alhamdulillahirrabbilalamin. Eh, materi terima kasih kepada Ustadz Tovan. Bagi teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa langsung raise hand ataupun eh, apa mengetiknya di kolom chat. Dipersilahkan kepada teman-teman. Kita tunggu sebentar dulu ya Ustadz ya. Ya, Eh, silakan. ada yang bertanya atau tidaknya. Dipersilahkan teman-teman, Bapak Ibu. Baik Ustadz, sepertinya tidak ada pertanyaan untuk di sesi kali ini. Baik. Jazakumullah khairan katsiran Ustadz atas materi yang disampaikannya. Izinkan saya Oh, ini Ya, ada yang bertanya di kolom chat. Izin saya bacakan Ustadz. ya, Pertanyaannya dari Teh Siti Yusriyah. Ustadz izin bertanya. Tadi Ustadz bilang ciri-ciri orang yang bertakwa kali ini ya. ya, Yang kedua itu adalah mampu menahan amarah. Kadang kita ke orang lain itu bisa nggak marah, tapi ke orang-orang terdekat itu mudah banget terbawa emosi. Itu kira-kira kenapa ya Ustadz? Terus solusinya seperti apa? Itu pertanyaan dari Teh Yusria. Mungkin bisa langsung dijawab Ustadz. ya. Baik. Terhadap eh, marah ini, ya, memang dia sifatnya itu spontan. Ada dua amarah. Ada amarah yang spontan, ada amarah yang memang tercipta ya. Jika kemarahannya itu membuat abadi lah, lama gitu. Sampai membekas gitu kan. Nah, kenapa dengan orang lain
kadang kita belum marah, tidak bisa marah. Padahal masalahnya adalah kita ini belum mengenal kepada yang bersangkutan. Nah, kenapa dengan yang udah kita kenal, apakah bahkan apa seperti ke suami, atau ke istri, atau ke anak, atau ke ponakan, atau teman, atau tetangga, ya, atau kerabat kita, atau sahabat kita, ya kita udah mengenalnya, lebih banyak amarahnya. Tentunya marah yang kita lakukan pastinya bukan marah kebencian. Saya yakin marah yang kita lakukan, yang spontanitas itu adalah marah bukan karena kebencian, tapi marah karena sayang. Misalkan ada anak yang eh, tidak mau sholat, tidak mau puasa, ya kan? Kita marah. Marahnya kenapa? Sayang. Jadi marah karena sayang itu beda dengan marah karena benci. Kalau marah karena sayang, maka dia marahnya tidak akan membuat dirinya menjadi dendam. Malah setelah menyampaikan amarahnya, dia makin sayang, bahkan memeluk si anak atau memeluk uh, saudaranya itu. Nah, adapun kepada orang lain, ketika memang kita belum kenal, apa yang kita marah? Orang nggak dikenal siapa dia, dari mana, bagaimana karakternya, gitu kan? Nanti malah kita ketika tahu-tahu marah, bisa-bisa orang itu mengatakan, kamu gila ya? Siapa kamu kok marah-marahin saya? Kenal kagak? Gitu kan. Nah, adapun misalkan dengan kolega, dengan mitra, dengan teman, teman sepekerjaan, ya, kita marah, tentu pasti ada sebab yang mungkin kita nggak bisa lagi menahan. Apakah dia mempermalukan kita, apakah dia merugikan kita, ya kan? Nah itu marah yang menyebabkan kita sakit hati. Ya. Untuk seperti itu memang perlu segera diselesaikan. Apalagi terkait dengan masalah yang berkaitan dengan hak-hak kita. Ya kan? Ketika hak-hak kita didolimi oleh mitra kita, orang lain, ya maka sebaiknya kita datangin, jangan perlu marah dulu. Karena ketika sebuah persoalan diselesaikan dengan marah, tidak akan pernah ada solusi. Tidak akan pernah ada solusi. Jadi memang masalah marah ini betul-betul sesuatu yang sangat berat, tapi kita harus mampu. Ya, jadi berkuat hati kita, lapangkan hati kita, agar kita senantiasa banyak ngurut dada astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Pokoknya boleh bagaimana, kita harus banyak ngurut dada dan mengucapkan istighfar. Ya. Iya, sebagai penutup, gini aja. Pokoknya setiap kali kita melihat orang lain yang membuat emosi, kembalikan kepada diri kita. Kembalikan kepada diri kita. Bagaimana kalau kita yang melakukan? Bagaimana kalau kita yang melakukan? Nah, jadi supaya apa? Supaya kita dalam marah pun terkontrol. Ya. Karena kita ini manusia, tempat salah dan khilaf, maka kita harus menggarisbawahi salah khilafnya orang lain atau diri kita sendiri adalah perkara yang wajar, lumrah, maka jangan berlebihan ketika kita memarahi, jangan-jangan pula kita marah selalu berlebihan, karena itu hanya akan meninggalkan apa luka, ya, luka. Baik orang yang kita marahi maupun kita yang marah pun hati kita terluka. Mungkin itu ya jawaban dari saya. Baik, Ustadz, syukron. Ini ada pertanyaan lagi Ya, dari silakan. Bapak Abdul Aziz Hadi.
Untuk Bapak Abdul Aziz Hadi, apakah mau ingin langsung menyampaikan kepada Ustadz atau saya bacakan di kolom chat? Dibacakan saja ya Bapak Abdul Aziz Hadi. Eh, Baik Ustadz, ini pertanyaannya dari Bapak Abdul Aziz Hadi, saya izin bacakan. Izin tanya Pak Ustadz, salah satu tujuan puasa adalah agar menjadi orang yang bertakwa. Maka bisa disimpulkan bahwa di bulan puasa ini kita dididik dan disiapkan agar menjadi orang yang suka berinfak dan juga menahan amarah, serta sering beristighfar sehingga kita termasuk ke ciri-ciri orang yang bertakwa. Itu pertanyaan dari Bapak Abdul Aziz Hadi Ustadz. Ya, soalnya itu bukan pertanyaan, tapi garis bawahi daripada materi yang kita sampaikan. Syukron ya. Jadi itulah eh, kalau kita ingin menjadi sesuatu apa mencapai target daripada perintah puasa ini ya, yakni orang bertakwa, maka cara agar dianggap oleh Allah sebagai orang bertakwa, maka kita harus mengikuti kriteria yang Allah berikan kepada kita melalui ayat-ayat Al-Quranul Karim, seperti salah satunya adalah surah Al-Imran ayat 133 dan seterusnya. Ya. Mudah-mudahan dengan kita mengikuti uh, karakteristik yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, kita tidak salah ya ketika kita ingin menjadi orang-orang yang bertakwa, khususnya dalam pandangan Allah. Kita hanya ingin kita dianggap orang bertakwa dalam pandangan Allah. Ya, jangan sampai kita mengharapkan pandangan manusia, ya, karena manusia sangat terbatas. Ya. Mudah-mudahan kita semuanya, semua yang hadir dalam Zoom meeting ini, semuanya di mata Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Itu yang kita harapkan. Ya, walaupun kita nggak merasa soleh, tapi mungkin ada hal-hal kelebihan lain yang kita lakukan, kebaikan lain yang orang lain nggak tahu, dan bahkan kita pun tidak menyadarinya. Ternyata itu di mata Allah, subhanallah, membuat Allah suka, membuat Allah cinta. Ya, kita nggak tahu. Ya. Kita hanya berupaya sebaik-baiknya agar kita di mata Allah menjadi orang yang bertakwa. Itu saja yang upaya kita. Mudah-mudahan kita bisa dicap oleh Allah dalam pandang Allah sebagai hamba yang muttaqin. Alhamdulillah, kalau nggak ada pertanyaan lain, kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Tovan yang telah menyampaikan materi menjadi hamba yang bertakwa. Baiklah, Bapak Ibu, Akang Teteh, izinkan saya menyimpulkan materi pada pagi hari ini yang telah disampaikan oleh Ustadz Tovan. Nah, jadi materi pada hari ini adalah kelanjutan dari materi pekan sebelumnya, di mana beliau pada pekan sebelumnya menyampaikan bahwa bulan Ramadan atau bulan puasa adalah bulan Syahrul Imtihan atau bulan untuk kita tuh latihan. Latihannya yang kemarin sudah dijelaskan latihannya apa saja. Nah, apa sih tujuan akhir dari Allah memerintahkan kita itu untuk berpuasa, yaitu agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa atau muttaqin. Itu tujuan akhir dari perintah Allah berpuasa. Nah, kemudian Allah tidak serta-merta hanya memberikan perintah. Allah juga dalam memberikan perintah, Allah juga memberikan karunia. Karunianya buat siapa? Buat orang-orang yang mempunyai predikat yang telah menyandang predikat mutakin ini. Yakni hal ini tertuang dalam Quran Surat Al-Imran ayat 133 yang di situ apa Allah Allah karuniakan untuk yang orang yang bertakwa itu nantinya Allah karuniakan surga yang seluas langit dan bumi. Kemudian Allah juga menyampaikan bahwa untuk orang-orang yang bertakwa
apapun persoalan dalam hidupnya, insya Allah Allah akan memberikan jalan keluarnya. Dan ketika orang itu Allah akan memberikan rezeki yang tidak terduga dari arah yang tidak terduga. Itu karunia Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, kemudian apa saja ciri-ciri orang yang bertakwa? Nah, ciri-ciri orang yang bertakwa ini ada di surat Al-Imran ayat 133 dan 134 yang tadi Ustadz sampaikan. Ciri-cirinya adalah dia yang berinfak, yang selalu berinfak dalam keadaan lapang dan sempit. Yang kedua adalah eh, orang yang bertakwa itu dia yang bisa menahan amarah gitu. Meskipun marah itu diperbolehkan, tapi dia bisa mengelola emosinya, mengelola amarahnya. Nah, yang ketiga, ketika orang lain melakukan kesalahan atau menzolimi dirinya, orang yang bertakwa itu akan selalu memberikan maaf atau memaafkan orang yang berbuat salah kepadanya. Yang keempat, ketika orang itu bermaksiat, dengan segera dia melakukan taubat dan beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Nah, itu teman-teman ringkasan materi untuk pada pagi hari ini. Baik, kami mengingatkan untuk Bapak Ibu, Akang Teteh yang belum melakukan sedekah subuh bisa ditunaikan langsung hari ini bisa melalui Lazrida ataupun Badan Wakaf Rida dengan program-program yang ada, khususnya program Istiqomah berinfak subuh selama 30 hari. Alhamdulillah, rangkaian acara telah sama-sama kita lalui. Mudah-mudahan Bapak, Ibu, Akang Teteh selalu diberikan kesehatan sehingga Amin. kita bisa mengikuti kajian-kajian berikutnya di hari berikutnya. Karena sudah ditutup oleh Ustadz, baiklah kawan-kawan, Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri kajian kita ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin.